Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Raja Pangestu. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ada di jurusan Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya akan bawakan adalah himpunan dan logika samar. Saya mengambil jurnal yang berjudul Penerapan Fuzzy Inference System atau FIS Metode Mamdani dalam Pemilihan Jurusan Perguruan Tinggi. Jurnal ini dilatar belakangi karena adanya sekolah di daerah Nusantara Medan, yaitu jurusan Teknik Informasi yang sangat diminati oleh para mahasiswa di sana. Maka dari itu, dalam program ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar mahasiswa ini bisa mendapatkan jurusan yang dia mau itu dengan menggunakan program yang saya buat ini. Di sini implementasinya saya mengambil 3 input dan 1 output, yaitu nilai inputnya itu adalah nilai TPA, nilai TMB, nilai NUN, dan outputnya adalah TI atau Teknik Informasi. Pada TPA, range rendahnya itu 0 sampai 50, sedangnya 20 sampai 80, tingginya 50 sampai 100. Pada nilai TMB, range rendahnya itu 0 sampai 50, sedangnya 20 sampai 80, tingginya 50 sampai 100. Pada NUN, rendahnya range-nya adalah 0 sampai 50, sedangnya 20 sampai 80, dan tingginya 50 sampai 100. Untuk teknik informatika, jika tidak direkomendasikan atau ditolak, itu range-nya 0 sampai 80. Jika direkomendasikan, range-nya adalah 50 sampai 100. Selanjutnya, fungsi TPA rendah. Ini adalah bagaimana grafik rendah terbentuk, di mana dengan kurva linear turun, maka intervalnya itu di mana 1 adalah X kurang dari sama dengan A, B min X per B min A itu adalah itu adalah X lebih besar daripada A dan X lebih kecil daripada B, dan 0 itu X lebih besar daripada B, dengan A adalah 0 dan B adalah 50, seperti di range yang tadi. Maka fungsi keanggotaan untuk penghasilan rendah adalah nilai TPA rendah adalah 1, di mana X kurang dari sama dengan 0, lalu 50 dikurang 50 per 50, itu adalah di mana X lebih besar daripada 0 dan X lebih kurang dari sama dengan 50. Dan nilainya akan 0 jika X lebih besar sama dengan 50. Selanjutnya di fungsi TPA sedang, ini menggunakan kurva segitiga dengan misalnya 0 itu rumus adalah 0 sama adalah X kurang dari A dan X lebih besar daripada C, dan X dikurang A per B min A itu adalah X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B, dan C min X per C min A itu adalah di mana X lebih kurang dari sama dengan B dan X lebih besar di mana X kurang dari sama dengan di mana X lebih besar daripada B dan X lebih kecil daripada C. Nah, dengan A sama 20, B sama dengan 50, dan C sama dengan 80.
Kemudian akan menjadi seperti ini hasilnya dari ini. Di fungsi TPA tinggi, ini menggunakan kurva naik, yaitu ini adalah rumusnya, di mana 0 itu X kurang dari sama dengan A. Jika X min A per B min A itu adalah di mana X lebih besar pada A dan X kurang dari sama dengan B. Jika salah satu, maka X lebih besar sama dengan B, dengan A sama dengan 50 dan B sama dengan 80. Jadi fungsi keanggotaannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita membuat grafik ini dengan menggunakan aplikasi MATLAB yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya fungsi TMB rendah. Fungsi TMB rendah sama caranya dengan yang tadi saya jelaskan di atas. Seperti tadi, TMB sedang juga sama dan TMB tinggi juga sama. Lalu kemudian di fungsi teknik informasi yang tidak, kita menggunakan kurva linear turun, di mana misalnya intervalnya 1, maka X kurang dari sama dengan A. Jika B min X per B min A, maka X lebih besar pada A dan X kurang dari sama dengan B. Jika nilainya 0, maka X lebih besar sama dengan B, dengan A itu 30 dan B 80. Jadi fungsi keanggotaannya akan menjadi seperti ini jika dia ditolak atau rendah. Selanjutnya fungsi teknik informasi yang ya atau yang diterima, menggunakan kurva linear naik. Jika 0, maka X kurang dari sama dengan A. Jika X min A per B min A, maka X lebih besar pada B dan X kurang dari sama dengan B. Jika hasilnya 1, intervalnya 1, maka X lebih besar sama dengan B, dengan A nya 50 dan B nya 80. Maka fungsi keanggotaan untuk penghasilannya yang ya itu adalah ini. Selanjutnya di sini ada falsifikasinya, ada 10 dengan contoh if TPA-nya rendah dan TMB-nya rendah, NUN rendah, dan it tidak. If TPA rendah, TMB rendah, NUN sedang, dan tidak. Dengan contoh yang ke-10, if TPA tinggi, TMB tinggi, NUN tinggi, dan IT iya. Selanjutnya ada di studi kasus. Di sini saya menggunakan sesuai dengan jurnal. Dia itu memiliki nilai TPA-nya 62, TMB-nya 72, dan NUN-nya 55. Di sini kita akan coba menghitungnya menggunakan cara yang seperti tadi kita gunakan. Jika rendah itu di mana, jika angkanya segini di mana, dan hasilnya adalah 0, 0, 0. Terus sampai ke yang ke-10, dan kita mendapatkan di uji yang ke-9 dan ke-10 adalah 0,1. Ini kita buatnya menggunakan MATLAB. Kita masukkan apa yang dibutuhkan, lalu kita ukur menggunakan MATLAB. Nah, jika dia memiliki nilai TPA 62, TMB 72,2, dan NUN 55,3, maka IT-nya adalah 6,6 atau bisa dinyatakan dia lulus. Hasil program. Di sini kita ingin mencari nilai A. Maka kita uji
dari salah satu yang tadi kita ambil, kita gunakan, kita hitung variabelnya dari variabel TPA, TMB, dan NUN. Ketika sudah mendapatkan A1, maka kita bisa melakukan fungsi keanggotaan untuk komposisi seperti ini. Lalu defasifikasi senteroid atau sentriot. Itu menggunakan M1, M2, dan M3. Yang ini adalah kita butuhkan untuk menentukan titik tengahnya. A1, A2, A3. Yang jika dijumlah, maka hasilnya 67,59. Ini hampir mirip dengan hasil dari yang di sini adalah 66,6. Dan jika kita hitung menggunakan program, hasil dari programnya akan menjadi seperti ini. Kita membuat di MATLAB dan kita hitung, kita masukkan nilai seperti tadi, dan dia akan mengeluarkan angka 66,4853 yang dinyatakan lulus. Jadi hasil metode Fuzzy Mamdaninya jika dihitung manual adalah 67,59, jika menggunakan toolbox MATLAB adalah 66,6, dan menggunakan GUI adalah 66,4. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Fuzzy Inference System atau FIS dengan metode Mamdani dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam pilihan jurusan Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara Medan. Para mengambil keputusan dapat memberikan saran kepada calon mahasiswa baru ataupun calon mahasiswa tersebut dalam pemilihan jurusan, terutama pada prodi Teknik Informatika dengan melihat hasil tes yang telah diselenggarakan. Yang ketiga, berdasarkan nilai TPA, TMB, dan NUN, didapatkan hasil pengujian sebesar 66,6 untuk masuk jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, setelah sudah dari sini, saya akan menjelaskan gimana cara menggunakan MATLAB. Pertama-tama, kita akan disuruh membuat grafik untuk digabungkan dalam codingan ini. Selanjutnya, cara kerjanya program ini adalah, pertama kita akan disuruh membuat GUID atau GUID itu untuk mendesain apa tampilan yang nanti akan keluar pada program. Pada tampilan itu kita akan bebas menghiasnya sebagus mungkin, semenarik mungkin. Lalu caranya sangat gampang. Untuk kita ingin apa yang keluar dalam kotak tersebut, kita bisa callback. Lalu program tersebut akan mengarahkan kita langsung ke poin yang akan kita isi rumusnya. Seperti ini, misalnya saya mencet callback, pasti nanti akan langsung ke sini dan saya isi TPA sama dengan str to double and get object dengan data string handle titik TPA. Nah, ini untuk nanti yang akan saya isi nilai TPA-nya. Selanjutnya sama seperti TMB sama seperti itu juga, dan sama juga seperti NUN. Selanjutnya ada pilihan untuk button press di sana. Pada button press kita akan masukkan rumus ini, A sama dengan read fish grafik. Grafik di sini adalah dengan maksud grafik yang di awal kita buat itu untuk untuk grafik-grafik seperti ini. Untuk grafik-grafik seperti ini. Untuk grafik-grafik seperti ini. Jadi kita setelah udah membuat grafik-grafik ini, kita simpan.
di satu folder dengan MATLAB itu agar mencarinya mudah dan bisa dimasukin di sini. Jadi saya menjadikan satu folder di sini MATLAB grafik. Ketika RISC ini kita akan tulis grafik agar si program ini memanggil isi dari file grafik di sini. Saja string, misalnya si out 50 dia lulus, 50 ke atas dan 50 ke bawah tidak lulus. Sudah seperti itu. Untuk di sini saya tidak bisa merubah warna dari tampilan programnya dikarenakan laptop saya tidak bisa mengubah warna dari program tersebut. Coba kita coba running ya. Akan tampil seperti ini. Kita masukkan angka-angka seperti yang diarahkan, 62, 72, dan 55. Nah, tanda proses ini adalah tanda yang tadi press button ya. Ketika di press, maka akan keluar hasil dari yang tadi. Seperti itu.